Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa masih bersama kami di channel Mushola Rahmat di kegiatan atau acara wacana, wawasan, membaca, menganalisa kajian satu hadis untuk Anda. Dan saat ini sudah berada di studio Ustadz Zun Adam MHI yang juga akan menjelaskan banyak materi yang berkaitan dengan satu tema yang akan kita angkat di kesempatan edisi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Zun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ijam. Ya, bisa dilepas maskernya. Okay. Baik, pemirsa, saat ini kita akan membahas satu hadis yaitu tentang niat, Ustadz. Kita tentu banyak membaca, sering melihat, dan mungkin mengucapkan ketika kita membina di majelis taklim dan kelompok binaan kita yang lain. Innamal a'malu binniyat. Begitu Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz, ini adalah tentang niat terutama ya. Nah, sebenarnya ini semua amal itu kan harus disertai dengan niat. Nah, sesungguhnya segala perbuatan akan memperoleh sesuai apa yang diniatkan. Nah, kira-kira penjelasannya seperti apa ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Ini kan melanjutkan materi yang sebelumnya. Betul. Jadi kita masih membicarakan tentang bab niat. Kalau ayatnya, cuplikan ayatnya hanya beberapa saja, tapi hadisnya yang banyak. Yang banyak. Hadis pendukungnya. Ini dimulai dari hadis pertama yaitu tentang bahas niat. Terutama hadis dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Jadi suatu perbuatan itu dia akan bernilai ibadah atau bukan, akan bernilai kebaikan atau bukan, atau sebaliknya akan dinilai kejahatan atau bukan, itu tergantung pada niat pelakunya. Disinilah pentingnya niat itu dalam berbagai hal. Jadi apapun aktivitas kita, ya, baik kita melakukan ibadah, pekerjaan dan lain-lain, mari kita awali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat utama satu perbuatan bernilai ibadah, apapun yang kita kerjakan harus berangkat dari niat yang tulus dan ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan atau faktor yang lain. Ini penting. Iya, betul Ustaz. Jadi apapun pekerjaan, aktivitas, innamal a'mal, kata amal kan jamak toh. Jadi jamak artinya pekerjaan apapun, ya. Itu harus senantiasa disertai dengan niat bagi pelakunya sebelum dia mengerjakan. Kenapa? Dia dinilai ibadah atau tidak? Itu pekerjaan sia-sia atau tidak? Apakah itu perbuatan dikategorikan perbuatan baik atau tidak? Semua tergantung dengan niatnya dan juga akan memperoleh sesuai apa yang dia niatkan. Nah, itu apa yang dia niatkan. Baik Ustaz. Nah, sekarang kita berbicara tentang lafadznya. Ya, ketika kita akan melafalkan niatnya itu dengan keras dalam ibadah, itu apakah menjadi sebuah keharusan Ustaz? Jadi sebenarnya melafalkan niat itu para ulama mengatakan itu hanya untuk membimbing hati saja, biar tidak lupa. Sambil mengingatkan begitu. Iya, saya tanya, pernah enggak Mbak Ica lupa ketika mau sholat, niatnya sholat asar tapi keliru maghrib? Pernah sekali. Kan? Kok sekali? Artinya pernah. Iya. Maksudnya apa? Jadi membaca niat, melafalkan niat itu untuk mengingatkan. Misalnya orang yang menyebut usolli fardol asri, usolli fardol maghribi misalnya, usolli fardol maghribi salah sarokaatin, lalu diingatkan oleh makmumnya, kita bukan sholat maghrib, sholat asar. Oh iya ya. Ini memang suasananya sudah agak gelap. Betul. Saya lupa. Berarti akhirnya bisa sebagai screening juga ya. Jadi ucapan niat itu hanya untuk membimbing hati, hanya untuk mengingatkan begitu saja. Tujuannya paling banter itu.
Tetapi pengertian niat itu sendiri kan kesengajaan melakukan sesuatu dengan hati. Jadi niat itu adanya di hati sanubari kita yang paling dalam, dan Allah yang maha tahu terhadap niat manusia itu baik ditampakkan ataupun disembunyikan. Jadi pada prinsipnya ya, seseorang mau melakukan kebaikan atau kejahatan, saya ingat pesan Bang Nafi dulu ya di TV ya. Orang melakukan kriminal kejahatan karena dua faktor. Karena ada NK kan, niat dan kesempatan. Nah, jadi Bang Nafi saja nebut niat. Lah kalau orang mau melakukan kejahatan sudah diniati, kira-kira kalau niat itu dilafalkan enggak? Ada yang dilafalkan dan ada yang tidak. Kepegang polisi nanti. Oh begitu. Niat ingsun mateni siro. Pasti kepegang polisi ketahuan. Betul Ustaz. Artinya niat itu tidak harus diucapkan, tapi sudah ada dalam rencana. Kebanyakan orang-orang jahat kalau mau melakukan kejahatan, mau mencuri di tempat si A misalnya, dia masa berucap, niat saya mau mencuri barang, belum nanti sudah kepegang, kan begitu tak? Jadi niat itu adanya di hati, hanya Allah yang tahu pada niat seseorang. Apapun aktivitas yang akan dilakukan dan apa yang dia niatkan, semua Allah sudah maha tahu. Karena itu sebaiknya apapun aktivitas yang akan kita lakukan, awali dengan niat yang tulus dan ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Agar Ustaz selamat ya. Nah, di hadis ini ternyata kan agak panjang ini Ustaz, dan di situ disebutkan ada kalimat tentang hijrah. Nah, sebetulnya apa sih hubungannya antara hijrah dengan niat? Ya. Kebetulan pada waktu itu ya, Rasulullah bersabda di hadis itu, kita kalau bicara hadis kan ada asbabul wurud. Kalau di ayat asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Jadi sebab-sebab turunnya hadis itu kasusnya apa waktu itu. Nah, kebetulan hadis ini hadis periwayat tunggal dari Umar bin Khattab saja. Tidak ada selain Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini. Kasusnya dalam Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi sendiri, bertepatan dengan akan berangkat hijrah waktu itu. Kebetulan ada seorang wanita bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini juga ikut berangkat hijrah. Lah, ternyata Ummu Qais ini punya calon kekasih. Calon kekasihnya keberatan kalau Ummu Qais ini ikut. Tapi karena Ummu Qais itu karena begitu cintanya kepada Rasulullah, jadi mau ikut hijrah, biar apa ya, lillahi ta'ala, ikut berjuang, dapat pahala dan sebagainya. Akhirnya karena mungkin cinta ya, maka calon kekasih atau calon suami Ummu Qais ini mau nggak mau harus ikut gitu loh. Nah, harus ikut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya semua perbuatan itu bergantung pada niatnya dan akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Makanya di hadis itu menyebutkan faman kanat hijratuhu lidunya, kan gitu ya. Yusibuha, siapa yang hijrahnya tujuan dunia, dia akan dapat. Awi mra'atin yang kihuha, ya, atau karena seorang wanita yang akan dinikahi, dia juga mendapatkan wanita yang dinikahi itu. Jadi, sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya itu tadi kan. Tapi kalau hijrahnya itu lillahi wali rasuli, karena Allah dan Rasulnya, maka dia memperoleh pahala dari Allah dan ibadah karena mengikuti Rasulnya. Jadi inilah pentingnya niat. Seseorang memperoleh apa yang dia niatkan, ya. Bedanya kalau niat kita semata-mata karena Allah dan Rasulnya, dunia juga ikut. Betul. Tapi kalau hanya tujuannya dunia, karena wanita atau karena apa, ya hanya sebatas itu, tapi ridha Allah nggak akan dia dapat. Inilah kalau salah niat ya akhirnya seperti itu. Ustaz. Baik, kemudian yang terakhir ini Ustaz, di hadis tersebut atau barangkali kita memaknai kalimat hijrah ya, kata-kata hijrah. Nah, hijrah itu kan secara bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain begitu kan, secara fisik begitu. Nah, untuk saat ini apakah bisa dimaknai seperti itu juga, dan
kira-kira apa bisa sih sebetulnya melakukan hijrah itu dengan hati, Ustaz? Iya. Jadi pada dasarnya hijrah itu, pengertian kata hijrah itu sendiri ya. Pengertian mudahnya itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini makna hijrah. Jadi makna hijrah di zaman Nabi berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah atau Yasrib dengan tujuan ya untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama ya dari gangguan orang-orang kafir. Jadi pindahnya itu bukan pindah karena apa? Bukan pindah cari penghidupan, cari penghasilan, enggak. Pindahnya itu untuk agama Allah, menyelamatkan agama Allah, pindahnya itu untuk dakwah dan lain-lain. Jadi ini yang dimaksud hijrah dapat pahala. Bukan asal pindah, enggak. Nomaden dong. Saya pindah dari tempat satu ke yang lain sama dan enggak. Jadi dalam konteks pengertian ini hijrah itu maksudnya pindah dari kota Mekah ke Madinah itu pindah dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan dakwah Islamiyah, dan di samping itu menghindari penganiayaan orang zalim, penganiayaan orang kafir. Tujuan pindahnya kan seperti itu. Tetapi sesudah suasananya reda, maka kemudian setelah Mekah dikuasai, maka sudah tidak ada hijrah lagi, kan begitu. Tapi kita perlu untuk hijrah lagi kalau memang terpaksa kita harus melakukannya. Dan sesuai dengan kondisi. Kalau ada bencana alam, apa mau di situ terus? Iya, harus berupaya. Kalau di tempat lingkungan itu maksiat, minum-minuman, lingkungan judi, banyak orang jahat, ya mau nggak mau harus pindah, ya kan? Harus hijrah. Betul, Ustaz. Iya. Jauh dari masjid, nggak ada tempat ngaji, nggak ada apa, tempat ibadah. Ya mau nggak mau ya harus pindah. Ya, tempat yang tidak mendukung kita beribadah kepada Allah. Harus segera untuk berpindah pada lokasi yang betul-betul mendekatkan kita kepada Allah, begitu ya. Jadi yang dimaksud tidak ada hijrah lagi itu kan setelah Mekah dikuasai, tapi bukan berarti terus kita nggak pindah, ya tetap ada hijrah. Tetap ada hijrah bila sewaktu-waktu diperlukan dan butuh seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Zul. Dan itu dia hadis kita yang kita kaji saat ini pemirsa tentang niat dan berhubungan dengan hijrah. Dan saksikan kami di edisi hari Senin mendatang masih di pukul 17.00 bersama kami di acara Wacana, wawasan membaca, menganalisa satu hadis untuk Anda. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.